Al-Imam, Al-Wali, Al-Qutub. Waduh. Ali bin Abu Bakar As-Sakran itu. Salutnya gimana ya? Dia bisa menyusun sebuah buku karangan di mana dia ciptakan itu sosok yang namanya Faqih Muqaddam. Dia ciptakan sosok yang namanya Maulad Dawileh. Sosok yang namanya Alwi Amul Faqih, Abdullah bin Alwi Ba'lawi. Sosok yang namanya Al-Muhajir. Sosok yang namanya Muhammad Shahib Mirbad dan seterusnya. Bahkan tidak hanya itu, sampai sosok Faqih Muqaddam itu dibikin dua tuh. Dua sisi maksudnya ya. Yang satu sisi manakib, ya meskipun manakibnya tipis. Pasti itu Gus. Kemudian yang kedua, itu sampai sanad khirqah, sanad tasawuf, bayangkan kayak. Artinya dengan rancangan yang sedetail itu bisa dirancang oleh Ali bin Abu Bakar As-Sakran itu. Berarti luar biasa cerdas itu Kiai. Sutradaranya Ali bin Abu Bakar As-Sakran. Jadi sampai dibikin sanad khirqahnya nyambung ke Abu Madyan, khirqah itu tasawuf ya. Sanad tasawuf dan sanad tasawufnya sambung ke Abi Madyan, sambung ke Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, kemudian ke tarikat-tarikat yang lain, begitu juga dengan sanad fikih, kemudian sanad yang berasal dari anak ke bapaknya, terus sampai kepada Rasulullah SAW. Kemudian juga bisa mencangkok gimana tokoh-tokoh yang ada di masa lalu itu ramu dengan sedemikian rupa agar seolah-olah logis. Jadi misalkan di Tarim itu ada tokoh Bamarwan. Bamarwan dijadikan guru Faqih Muqaddam. Ibnu Abil Haib, tokoh historis, itu dijadikan sosok gurunya Faqih Muqaddam. Kemudian misalkan seperti sosok terkenal di Mirbat atau di Dhofar di Oman yang namanya Muhammad bin Ali Al-Qalai, itu dijadikan murid dari kakeknya Faqih Muqaddam Muhammad Shahib Mirbad. Padahal kesejarahan dari kakeknya Faqih Muqaddam menurut versi Ba'lawi tentunya ya, yang namanya Muhammad Shahib Mirbad, Muhammad bin Ali Shahib Mirbad, itu sejarahnya aja nyangkok. Dari sisi pengaruh misalkan, dari sisi pengaruh, kekuasaan, power, bahkan gelar, itu ngambil dari Raja Mirbad yang namanya Muhammad bin Ahmad Al-Akhal Al-Manjawi dari dinasti Manjaweh atau Manjuh yang ada di Mirbad saat itu ya, dan itu adalah raja terakhir dari dinasti Manjuh. Artinya itu dicuri, diklaim bahwa Syekh Mirbad itu datuk kami, kata Ali As-Sakran gitu ya. Kemudian dari sisi keilmuannya, Masya Allah, Muhammad Shahib Mirbad adalah seorang imam. Dialah pertama kali tokoh yang menyebarkan madhab Syafi'i di Hadramut. Padahal itu adalah kesejarahan dari sosok Muhammad bin Ali Al-Qalai. Jadi apa bedanya dengan klaim-klaim yang dilakukan oleh Ba'lawi di Nusantara? Terserah ini mau menganggap oknum atau mangga. Oknum berjamaah, silahkan. Tapi faktanya kan seperti itu. Jadi yang mereka buat itu sejarah kemiripan itu betul, dicantol-cantolkan. Jadi seolah-olah itu logis gitu. Logis dan nyambung. Privilege. Dan itu untuk ya biasa untuk mendapatkan kehormatan dan juga otoritas spiritual. Jadi kalau berbicara tentang Islam udah yang ngedoa Habib. Kemudian yang mengimami Habib, yang ceramah Habib, apalagi itu yang mimpin ziarah Habib, bahkan kalau ziarah itu ke makamnya Habib, bahkan amalan-amalannya sekalipun digeser itu amalan-amalan orang-orang Nusantara itu. Kalau dulu ya saat saya masih kecil itu biasanya setelah azan itu kan ada sholawatan yang masih pakai puji-pujian yang
apa sholli wa sallim iman ala mada wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada. Eman teman wong sugih ora sembahyang. Nah, Nabi Sulaiman sugih toh gelem sembahyang. Nah, kemudian ke siapa? Siti Aisyah. Kemudian siapa lagi tuh ya? Nabi Yusuf. Nah, dan seterusnya lah. Artinya sebenarnya inilah tradisi-tradisi kita yang sekarang ini sudah tergerus oleh zaman dan mungkin anak-anak Gen Z sekarang itu sudah tidak kenal lagi dengan tradisi-tradisi seperti ini. Malah digantikan dengan yeterim. Aduh, Masya Allah. Tadi padahal sudah kita jelasin bahwa Tarim bintu Jawa, bukan kebalik. Tarim bintu Jawa, bukan Jawa bintu Tarim. Emang ngeri. Jadi, ya gimana dengan gus-gus yang masih gibin? Atau susah, Kiai? Ibaratnya kita itu ngasih nasihat ke orang mabok. Orang lagi tergila-gila, orangnya jatuh cinta. Jadi ya sudah, kita sambil berikhtiar mengingatkan terus, ya sambil kita minta pertolongan Allah Ta'ala. Mudah-mudahan menyadarkan saudara-saudara kita yang masih gibin gitu. Amin.